Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin. Assalamualaikum. How are you everybody? Good ya? Masih semangat dong belajarnya? Sebelum mulai belajar, masih ingat dong rukun Islam? Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Yeay, good job. Masih ingat ya? Okay, open your book, page number 52. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay kids, now kita lanjut pembelajaran yang semalam masih tentang musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar terik, udara terasa panas, badan pun cepat lelah. Kita biasanya memakai baju tipis. Baju tipis biasanya terbuat dari katun. Nah, permainan yang dimainkan saat cuaca cerah bisa bermain di luar ya. Banyak permainan yang dapat dimainkan. Kita lihat dulu yuk video berikut ini. Saat musim kemarau, matahari terasa terik, udara panas, air berkurang. Kita biasanya menggunakan baju tipis, pakai payung ataupun topi saat keluar rumah agar tidak langsung terkena sinar matahari. Biasanya saat musim kemarau, petani menanam singkong karena hanya memerlukan sedikit air. Selain itu, manusia juga menggunakan sinar matahari untuk menjemur baju, mengeringkan makanan. Tetapi saat musim kemarau, kita akan kekurangan air, jadi kita harus menghemat air ya. Nah, anak Umi jangan suka main air ya kalau waktu musim kemarau. Kita harus hemat dengan cara matikan keran setelah digunakan. Lalu, nyiram tanaman menggunakan air beras. Nah, anak Umi, saat musim kemarau pasti kita sering merasa haus ya. Minum es memang segar, tapi tidak boleh sering-sering ya. Kenapa Umi? Karena kalau minum es terlalu banyak saat musim panas bisa menyebabkan kita sakit batuk. Kita harus jaga kesehatan terus ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 53. Di situ ada penyakit yang muncul saat musim kemarau. Saat musim kemarau banyak nyamuk berterbangan ya. Waspadalah terhadap penyakit yang ditularkan nyamuk seperti demam berdarah dan halaman berdebu. Debu menyebabkan gangguan pernapasan. Debu juga menyebabkan gangguan mata. Jadi anak Umi kita harus selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan diri maupun lingkungan. Sekarang lanjut di bawahnya lengkapi kalimat di bawah ini. Tadi kita sudah membaca di halaman 52. Sekarang kita jawab pertanyaan ya. Yang pertama, baju yang mudah menyerap keringat terbuat dari. Number 2, saat cerah kita dapat bermain ... Number 3, bila terlalu banyak minum es akan apa tadi ayo? Number 4, contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah apa ya? Number 5, debu dapat mengganggu ... dan ... Diisi ya anak Umi. Sekarang open your book page number 54 halaman 54. Ayo beraktivitas. Beri tanda centang untuk benda yang sesuai untuk musim kemarau. Nah, gambar yang pertama itu ada jaket, yang kedua ada kaos, yang ketiga ada ice cream, keempat ada jas hujan, yang kelima topi, yang keenam ada kipas, ada semangka, dan yang terakhir ada teh hangat. Kira-kira benda apa aja ya yang kita butuhkan saat musim kemarau? Anak Umi bisa di checklist ya. Oke, selanjutnya ayo berolahraga. Salah satu kegiatan menyenangkan saat musim kemarau adalah berenang.
Kita udah pernah ya, anak Umi, pergi ke kolam renang. Wah, seru ya. Sebelum berenang, kita kemarin itu sudah pemanasan juga ya. Jadi, saat berenang tidak berbahaya. Saat berenang juga kita tidak di kolam yang dalam ya, karena masih anak-anak. Oke. Selanjutnya, langsung open your book page number 57, halaman 57 ya. Bacalah percakapan berikut. Saat di kolam renang, Buddy dan Denny mencoba berenang. Ternyata Buddy dan Denny telah mahir berenang. Nah, kita lihat percakapannya ya. Wow, cepat sekali gerakan tangan Buddy dan Denny, kata teman mereka. Wah, hebat ya Buddy dan Denny, kata teman yang satu lagi. Ya, tetapi gerakan kaki Buddy lebih cepat dibanding Denny. Nah, lihat gambarnya. Buddy dan Denny sedang berlomba berenang. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya ya. Pada halaman sebelumnya telah ada percakapan yang terdapat kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Coba anak Umi tulis kalimat pujian dan kalimat tanggapan yang ada di percakapan di halaman sebelumnya ya. Bisa ya anak Umi? Anak soleh. Nah, kalau sudah selesai, lanjut yang ada di bawahnya. Tulislah tanggapan terhadap pujian berikut. Ada 5 kalimat pujian di bawah ini. Kita disuruh menulis kalimat tanggapan. Yang pertama, kamu memang cerdas dalam berhitung. Yang kedua, wah, kamu memang teman baik yang mau menolong. Nomor 3, wow, bagus sekali gambarmu. Nomor 4, pintar sekali kamu menulis cerita. Nomor 5, duh, kamu tidak hanya baik rupa, tapi juga baik hati. Nah, nomor 1 dan 2, Umi kasih contoh ya, tanggapannya. Untuk kalimat tanggapan nomor 1, terima kasih, saya memang suka dalam berhitung. Nah, selanjutnya nomor 2, kalimat tanggapannya. Terima kasih ya, kita memang harus saling menolong. Untuk nomor selanjutnya, anak Umi kerjakan sendiri ya. Bisa ya, anak soleh. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Open your book, page number 59. Bacalah percakapan Dino dan Ayah berikut. Dino bilang, apa akibat musim kemarau, Ayah? Lalu Ayah menjawab, tanah jadi kering karena tidak turun hujan. Petani tidak bisa menanam padi, air bersih sulit didapat. Lalu si Dino menjawab, oh, kasihan petani. Nah, bisa kita lihat ya, salah satu dampak dari musim kemarau, petani kesusahan untuk menanam tanamannya karena kekurangan air. Jadi, kita harus menghemat air ya. Sekarang, ayo menulis. Susunlah kalimat di bawah ini, mulai dari kata yang bercetak miring, tulislah dalam buku tugasmu. Nah, sekarang ambil buku tulisnya, lalu kita kerjakan ya. Kata yang pertama itu yang bercetak miring. Nomor 1 dan 2, Umi kasih contoh ya. Nomor 1, kata yang bercetak miring itu ada saat. Gimana ya kita susun? Ya benar. Saat musim kemarau, jarang turun hujan. Now, number 2, di situ yang bercetak miring ada kata musim. Apa ya kita buat? Oke, musim kemarau menyebabkan kekeringan panjang. Nah, untuk nomor selanjutnya, kerjakan sendiri ya. Sekarang buka bukunya halaman 60. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Umi bacakan ya. Berbagi air saat musim kemarau.
Saat musim kemarau, air susah didapat, sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabri, merasa iba. Pak Kirun izinkan Pak Sabri ambil air di rumahnya. Pak Sabri ucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Nah, itu dia contoh yang baik, menolong sesama tetangga. Jadi anak Umi, kalau ada tetangga yang kesusahan, harus kita bantu ya, karena tetangga adalah saudara kita yang terdekat. Oke, sekarang ayo jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, kapankah sumur-sumur menjadi kering? Nomor 2, sumur milik siapakah yang juga mengalami kekeringan? Nomor 3, apa yang dilakukan Pak Kirun? Nah, nomor 4, mengapa Pak Kirun merasa iba kepada tetangganya? Nah, tadi cerita di atas sudah Umi bacakan ya. Sekarang anak Umi udah bisa menjawab pertanyaannya. Sekarang lihat halaman sebelahnya. Perhatikan gambar. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapatkan air bersih. Tetapi Danu dan Ari malah asik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang air. Apakah perbuatan Danu dan Ari baik? Baik nggak ya itu anak Umi? Nah, sekarang tulis jawabanmu di dalam kotak kuning itu ya. Kalau sudah, sekarang ayo belajar. Sikap yang ditunjukkan Pak Kirun sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima mengajarkan kita untuk mau menolong orang lain. Sedangkan sikap yang ditunjukkan Danu dan Ari tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Sila kelima Pancasila melarang kita untuk melakukan pemborosan. Masih ingat nggak bunyi Pancasila? Kita ingat lagi yuk. Sekarang buka halaman selanjutnya. Lingkari lambang sila kelima Pancasila, lalu gambarlah sila tersebut pada kotak di bawah ini. Pertama, dipilih dulu ya simbolnya, lalu gambar simbol yang kamu lingkari tadi di dalam kotak di bawahnya. Kemudian, anak Umi tulis bunyi sila kelima Pancasila pada tempat yang ada di bawah. Halaman selanjutnya. Selesai makan kue buatan ibu, ayah ajak Dino belajar. Ayah membuat sebuah timbangan. Ayah gunakan kelereng sebagai ukuran berat. Nah, di situ ada dua timbangan. Yang pertama ada buku, yang kedua ada pensil. Untuk buku, satu buku beratnya sama dengan 6 kelereng. Sedangkan pensil, satu buah pensil beratnya sama dengan 1 kelereng. Kira-kira mana ya yang lebih berat, buku atau pensil? Ya, pasti buku, karena jumlah kelereng buku lebih banyak daripada pensil. Jadi, urutan berat benda dari yang ringan adalah pensil, kemudian buku. Namun, urutan benda dari yang paling berat adalah buku, kemudian pensil. Bisa ya, anak Umi? Kalau sudah mengerti, sekarang kita kerjakan soal yang ada di bawahnya ya. Tentukan berat benda berikut. Yang pertama ada pulpen, yang kedua ada penghapus, ketiga rautan, keempat kotak pensil, dan yang kelima ada buku. Nah, tentukan jumlah kelerengnya terlebih dahulu ya untuk masing-masing benda. Misalnya pulpen ada berapa ya kelerengnya, penghapus, rautan, kotak pensil, dan buku masing-masing jumlah kelerengnya dihitung dulu. Lalu kalau sudah dapat, kita urutkan berdasarkan yang paling ringan, berarti yang paling sedikit jumlah kelerengnya. Ditulis nama bendanya di nomor yang telah disediakan. Bisa ya, anak Umi? Oke, the last page. Ukurlah berat benda berikut. Buatlah timbangan berat dari gantungan baju dan kantong plastik. Gunakan ukuran berat dengan baterai. Nah, anak Umi minta tolong sama ayah dan bunda ya. Benda yang mau diukur pertama yaitu ada buku, topi, gunting, tali pinggang, pasta gigi, sama gelas.
Setelah ditimbang, hasilnya ditulis di dalam hasil pengukuran untuk masing-masing benda. Lalu, benda-benda tersebut diurutkan dari yang paling ringan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak Umi, terima kasih ayah bunda. Semangat terus ya belajarnya. Wassalamualaikum.